lagi. Oke. Sip. Oke. Nah, silakan sih yang moderator. Amazing. Oke, mulai lagi. Mulai sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in. Baiklah, mari kita perbaharui rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih di bawah lindungan beliau, dan mudah-mudahan kita masih jauh dari menyebarnya virus, mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah. Dan selawat dengan salam buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen dan seterusnya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mahasiswa pasca sarjana PAI tahun 2020. Baiklah, sekarang kita masuk saja ke pembahasan kita pada saat sekarang ini, yaitu materi SKI, itu akan dibahas oleh Ibu Atmadinda yang membahas tentang materi kelas 8 MTS. Kepada Bu Atmadinda, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi ngaji dulu. Oh iya, maaf. Pertama kita awali cara kita dengan itu, yang membaca kitab suci Al-Quran. Kita mintakan kepada Bapak Ahmadi, pada Bapak dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada Bapak Mahdi yang telah membacakan kitab suci Al-Quran pada saat sekarang ini. Semoga
dengan bacaan Al-Quran tadi, kuliah kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Hendaknya amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke materi kita, yaitu yang kita tunggu-tunggu. Kita persilakan kepada Bu Adma Dinda untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yozi sebagai moderator. Baiklah, untuk tidak mempanjang mukadimah, saya akan langsung saja membacakan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang Abbasiyah membangun peradaban Islam. Di sini, slide-nya Kak. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad sejak tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang di wilayahnya kekuasaannya membentang luas dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Pada masa inilah peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya. Sejarawan menyebutkan sebagai Golden Age atau tahun keemasan. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Tokoh utama pendiri Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Abbas Asyafah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Muslim, dan Abu Muslim Al-Quraisyani. Selanjutnya, walau pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, tetapi pemerintahnya sangat singkat. Usaha pembangunan, pengembangan dan peletak dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah justru dilakukan oleh sepelanjutnya, yaitu Khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Keberadaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 550 tahun, lebih kurang 5,5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selama periode itu pula, pemerintahan Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa. Selanjutnya, dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah, ada 3 orang yang paling terkenal dalam pemimpinnya, yaitu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, yang selanjutnya Al-Mu'min. Selanjutnya, Al-Mansur merupakan khalifah kedua, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Bani Abbas. Masa pemerintah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Kota Baghdad yang dibangunnya menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan selain merupakan pusat perdagangan juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Next. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jusdi Sapur, Haran, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Maskawih dan Al-Kindi. Next. Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegiatan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
Pengembangan program Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Demikianlah presentasi makalah saya pada siang hari ini dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Atmadina yang telah menyampaikan materinya pada saat sekarang ini, yaitu tentang daulah membangun peradaban Islam. Yang Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5 tahun setengah abad, sejak tahun 750 sampai 1258 Masehi. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu, kalau ada kritikan atau saran atau yang ada yang ingin bertanya juga dipersilakan. Izin bertanya, Bu Yosi. Iya Pak Yosef ya Pak. Pak Zafran. Oh Pak Zafran, ya silakan Pak Zafran. Jadi dalam Daulah Bani Abbasiyah ya, dikatakan tadi dalam materinya bahwa pusat pemerintahan itu di Baghdad. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan pusat pemerintahan pada masa itu dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Zafran yang telah bertanya. Dibuka pertanyaan yang kedua, kalau masih ada yang ingin bertanya atau memberikan kritikan atau saran, dipersilakan. Izin bicara Bu Yosi. Ya, silakan Bu Dayu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat Ibu Atmadina yang telah memaparkan dari uraian materi Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Ini materinya untuk kelas 8 tingkat MTSN atau MTS. Nah, di saat tadi belum diuraikan oleh Ibu Atmalinda, strategi apa yang kita gunakan untuk menyampaikan materi ini, karena kita lihat materi ini sangat luas, kemudian sangat banyak, kemudian materinya juga bersifat fakta. Strategi apa yang cocok kita gunakan untuk tingkat MTS ini? Terima kasih, dikembalikan ke Bu Yosi. Ya, terima kasih Bu Dayu. Apakah masih ada ibu-ibu yang bertanya atau bapak? Kalau tidak, kita silakan lagi kepada Bu Atmalinda untuk menjawab. Bagaimana Bu Atmalinda, kita buka dulu 2 pertanyaan ini ya. Ya, 2 pertanyaan aja dulu, Yosi. Soalnya nanti kan keciciran kalau nggak dapat jawabannya ya. Oke. Bella, untuk sesi pertama ini kita sudah mengumpulkan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaan dari Bapak Zafran, yang kedua pertanyaan dari Bu Rafni Dayo. Disilakan kepada Bu Atmalinda yang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi. Bella, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dayu terlebih dahulu. Strategi apa yang cocok dipakai dalam materi SKI ini? Dari yang RPP yang saya dapatkan di sini, strategi yang digunakannya yaitu metodenya ceramah dan tanya jawab.
hanya dua metode itu yang digunakan, yaitu ceramah dan tanya jawab. Mungkin dengan metode-metode lain juga bisa digunakan strategi, misalnya kita menggunakan video juga bisa, atau menggunakan gambar-gambar yang bervariasi. Kita buat sebuah gambar dan kita masukkan di dalam itu materi-materi yang berkaitan dengan dinasti Bani Abbasiyah ini. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Madina yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Dayu. Sebelum kita kembalikan kepada Bu Dayu, kita lemparkan dulu kepada Udian, kepada Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Biasanya Bu Ria itu bisa menjawab itu. Bu Ria, ini kan pembelajarannya tingkat MTS, karena karakter anak MA dengan anak MTS itu kan agak berbeda. Bagaimana kita karena Yu belum berpengalaman juga untuk ngajarnya di tingkat MTS. Dulu waktu di masa MTS itu bentuknya seperti yang dikatakan Linda tadi, bentuk berupa ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan kelompok. Padahal kalau kita lihat di tingkat MTS itu daya pikirnya dengan daya pikir tingkat MTS dengan MA itu kan agak berbeda. Jadi bagaimana tersampaikan materi yang begitu luas, begitu banyak, kemudian materinya juga berupa materi fakta. Bagaimana tuh trik-triknya Bu Ria? Karena Bu Ria sendiri itu kan ngajarnya di tingkat MTS. Bu Ria. Ya, bagaimana Bu Ria? Ya, mungkin bisa Bu Ria menjawab, karena Bu Ria kan di tingkat MTS. Soalnya kalau Anda sendiri juga belum ada pengalaman dari tingkat sanawiyah, karena cuma belajar aja dahulu, sama apa bilang Bu Dayu tadi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kalau memang untuk tingkat MTS itu kan lebih gimana ya, anak-anaknya itu belum terlalu tampil, belum terlalu karena masih pancaroba di masa MTS itu. Anak-anak tuh masa pancaroba, masa coba-coba jadi orang baik, coba-coba jadi orang jahat, coba-coba mengaringkan segala macam, ya kan. Biasanya supaya mereka itu tertarik, memang menggunakan model dan metode yang bervariasi, itu aja intinya. Kalau soal metode ceramah sama tanya jawab itu kan sudah lumrah. Tapi biasanya guru-guru SKI itu membarenginya dengan metode model pembelajaran, contohnya discovery learning, model jigsaw dan lain macam. Biasanya dipadukan dengan model itu, selain nanti tambahannya nanti ada tontonan yang akan mereka untuk bisa memupuk HOTS mereka itu kan, high order thinking skill itu. Nah, mungkin sekedar itu aja. Sebenarnya kalau saya pribadi ngajarnya fikih, pernah mengajar SKI, tapi itu sebentar, cuman 1 bulan menggantikan teman yang melahirkan. Ya. Ini hobi lagi teman ini itu yang hubungan dengan kalau nggak salah dinasti Fatimiyah dulu dapatnya. Nah, ini memang dibaca kemudian cara memahamkan ke anak itu kalau saya pribadi memang agak susah sih, karena memang saya menganggap dari dulu SKI ini adalah pelajaran yang susah, gitu kan, tokoh-tokoh dan segala macam sangat membosankan. Tapi yang 1 bulan itu karena saya hanya dapat kebagian ibrah, artinya hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah-sejarah itu. Jadi disitulah yang membuat saya nyaman ketika itu nih. Jadi ya bagaimana supaya pembelajaran itu tertarik bagi siswa sanawiyah, memang harus menerapkan model pembelajaran dan metode yang bervariasi.
pakailah model, pakailah audio visual dan segala macam. Kalau sudah bawa infokus kita ke kelas itu anak pasti tertarik. Weh, nonton nok mah. Ya. Mungkin itu aja Bu Armalinda, Bu Ayu, Bu Yozi segala macam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ya, terima Bu Ria kasih, yang Bu. berbagi ilmu kepada kita. Ya, berarti istilahnya strategi dalam pembelajaran SKI di kelas 11 ini, ya kita sesuaikan dengan materi. Dan kita sesuaikan juga dengan siswa kita. Kadang kan siswa kita tuh ada yang jenuh dengan metode ceramah, kita pakai lagi metode audio atau metode dengan membawa fokus nonton atau seperti bercerita-cerita yang lain. Ya, seperti itulah bagaimana buat Madinah yang sebagai pemateri. Ya, betul. Ya, kita kembalikan kepada Bu Dayu dan kita bersama bagaimana. Ya, ini sangat menarik loh Bu Yozi untuk kita diskusikan bagaimana cara kita, karena situasi sekolah masing-masing itu berbeda. Karena kalau di kampung-kampung itu sulit sekali untuk memiliki infokus. Kemudian kalau di kota-kota memang disediakan tinggal kita yang memvariasikan lagi bagaimana model pembelajaran yang akan kita tampilkan. Tapi kalau kita udah yang di kampung-kampung ini ngajar SKI ini kadang nerawang juga, kalau ceramah mereka cepat bosan. Kemudian kalau kita tanya jawab, yang akan dijawab itu lo tentu di enak murid kadang-kadang kan. Tapi bagaimana solusi untuk kita semuanya, karena materi ini saya lebih menekankan materi ini kan lebih luas sekali untuk dinasti Abbasiyah ini. Karena dibandingkan dengan materi yang lain, mulai dari pra-Arab, kemudian dari dari prodi Nabi Muhammad, kemudian Khalifah, kemudian dinasti Umayyah, baru kita ke dinasti Abbasiyah ini lebih luas sekali materinya. Belum lagi periodenya 5 kan, periode 1, periode 2 sampai periode 5. Sangat sulit sekali untuk memahami oleh anak-anak kita, dan butuh juga untuk tatap mukanya lebih lebih banyak lagi untuk materi ini. Tapi saya menekankan tadi nanyanya apa yang bagusnya untuk kita tawarkan kepada anak-anak biar anak-anak ini paham dengan nilai-nilai sejarah dari dinasti Abbasiyah ini. Apalagi di dinasti Abbasiyah ini dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan memang golden age ya. Memang masanya keemasan di peradaban Islam dahulunya. Gimana kita caranya untuk menyampaikan ke anak-anak itu dari segi banyaknya tahun yang dia hafal, kemudian nama-nama tokoh yang dia hafal, belum lagi nama khalifah aja 37, kemudian nama-nama tokoh yang berpengaruh di bidang baik itu yang bidang agama dan di bidang umumnya, itu banyak sekali yang akan dihafal oleh anak-anak kita ini. Karena kalau ceramah kemudian tanya jawab itu udah, bahkan kita yang menyampaikan juga itu jujur saja kadang nggak menguasai juga kita dengan materi dinasti Abbasiyah ini. Apakah mau kita penggal materinya atau mau gimana bagusnya untuk materi perkembangan Islam dinasti Abbasiyah ini. Barangkali itu penguatan Bu Yozi. Ini kan kita cari solusi bagusnya bagaimana. Ya, dikembalikan ke Bu Yozi. Ya, terima kasih kepada Bu Dayu. Memang ya ini pertanyaan Bu Dayu yang sangat bagus ya, apalagi bagi kita sebagai guru atau calon guru, atau nanti ada yang akan ngajar di satu saat nanti, itu bidang studi SKI. Karena pembelajaran SKI ini mah ya sangat luar biasa gitu ya. Pasti ditanya sama siswa itu, pasti kebanyakan siswa itu ngaku pelajaran yang tidak disukai bidang PA ini pasti SKI, karena materinya begitu luas. Mungkin itu. Kalau dari Bu Dia tadi minta solusinya yaitu dengan menonton menggunakan fokus, atau ada dari bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain ide-idenya yang terbaru gitu. Tambahan sedikit Bu Yozi. Yozi. Tunggu, ini ada suaranya dempet. Siapa yang pertama, Bu? Ya, Cuman coba, sedikit. Udah. Ya, silakan. Bu Ria, Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Zafran tadi ya. Ya, Bu. Ya, Pak Zafran. Ya, silakan Pak Zafran. Ya, mungkin tambahan sedikit Bu Yozi dari apa yang telah disampaikan
Bu Ria dan Bu Dayu. Satu lagi mungkin menanamkan pentingnya pelajaran sejarah kepada anak-anak mungkin Ibu. Iya. Soalnya kalau saya pribadi, saya suka sebenarnya pelajaran sejarah. Setiap kali mendapatkan sesuatu yang fakta ya sejarahnya, apalagi itu berkaitan dengan Islam, itu kayak dapat bongkahan emas tuh kayaknya Bu. Karena pentingnya peristiwa masa lalu yang berdampak untuk kita sekarang. Misalnya, kenapa kita bisa Islam sekarang? Karena dulu ada perang Hunain, karena dulu ada perang Ahzab. Jadi kenapa tersebar? Sebenarnya itu menarik untuk dipelajari. Mungkin bagi anak-anak pertama karena bahasa sejarah ini rumit mungkin ya Bu ya. Artinya pelajarannya itu terlalu luas, sementara cakupannya anak MTSN atau SMP. Jadi dia merasa berat. Kemudian tadi kalau bisa disederhanakan inti dari ceritanya gitu. Inti cerita atau alias bahasanya disederhanakan. Kemudian tadi dengan ditambahnya media-media untuk menarik perhatian anak-anak murid juga bagus juga itu Bu. Mungkin bisa tambah peta mungkin Bu. Jadi anak-anak tahu ini Baghdad lokasinya di sini. Dulu nih di sini Damaskus. Ini berbatasan dengan ini Laut Merah umpamanya seperti itu. Jadi anak-anak kan kalau visualnya nanti dia lebih tertarik. Kemudian tambahan mungkin untuk kita ya guru-guru mungkin ya Bu. Kalau dengan metode ceramah, kalau saya mungkin atau untuk semuanya, mungkin bagaimana ceramah itu retorikanya itu menarik gitu Bu. Kadang kan guru-guru kalau dia ngasih metode ceramah nggak menarik dalam retorika dia menyampaikan. Intonasinya datar ya Pak. Ya datar. Alias gini, kalau misalnya dia dalam peperangan, kita gimana membuat suasana di kelas itu drama gitu. Misalnya dia lagi ada yang terbunuh. Kita buat seakan-akan dalam kita menyampaikan itu pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada anak-anak. Situasi itu memang drama, kalau bisa kita serius gitu. Nanti ketika kita turun lagi. Tapi sampaikan kita dengan ketika hati perang. itu. Ya gitu Bu mungkin. Ya retorika mungkin perlu kita guru-guru nih Bu. Karena kita retorika kita banyak yang datar aja, jadi anak-anak tuh ngantuk mungkin. Bosan. Mungkin ya. itu Bu. Iya. Mungkin saya dapat guru yang kayak Terima kasih, gitu kali, makanya saya nggak tertarik belajar SKI. Dapat guru yang bahasanya datar, intonasinya datar gitu kan, nggak ada yang menarik bagi kita. Ya nanti dikasih Mungkin tugas itu yang reso bisa kita banyak-banyak ya Bu. berubah. Dalam Iya, ringkas sudah terus. Ya, Jadi, terima kasih bosan kepada anak-anak. Bapak juga nih Bu Ria. Jadi Untuk juga Bu Ria. dalam pembelajaran SKI ini ya banyak ceramah, tapi itu sesuaikan intonasi kita. Kalau seorang guru itu adalah seorang penceramah atau sudah ustaz atau ustazah, kalau dia itu sudah biasa bicara atau ceramah di musala atau masjid yang lain, pasti itu bisa ngatur intonasinya gitu. Pas yang seperti perang disampaikan Pak Zafran tadi, seperti apa nadanya gitu. Mungkin intonasi kita bagi pendengar kita tuh tidak jenuh dengan kita. Nah mungkin itu dulu bagaimana Bu Dayu dan buat kita semuanya, atau adakah tambahan dari bapak-bapak yang lain kayak Pak Dodi, Pak Yosep, Pak Mahdi. Silakan Pak. Apalagi Bapak ini pasti banyak intonasinya yang kiranya. Assalamualaikum Ibu Rozi, Bapak-bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam Pak. Yang sore ini. Barangkali tadi ada semacam pertanyaan yang terkait dengan metode pembelajaran SKI, karena kita melihat memang untuk SKI ini perlu keahlian dan sistem khusus, sebab materi yang diberikan dari materi SKI itu luas dan detail, bahkan terperinci amat sangat kalau menurut saya. Contohnya dari hari, tahun, bahkan sampai jam dipelajari, bahkan sampai detik mungkin barangkali dipelajari. Mungkin salah satu trik mungkin yang bisa kita tawarkan, kalau kita berkaca dengan situasi saat ini, dengan apa yang disampaikan Bu Ria tadi bahwa siswa MTS itu kan masih dalam kategori pancaroba. Perubahan dari sikap anak-anak menjadi seorang remaja, tapi remajanya masih remaja awal. Tentu secara perkembangan psikologi mereka beda dengan remaja yang telah
melewati tingkat MTS tersebut atau tingkat SLTA, pasti akan beda amat sangat. Sehingga kadang-kadang betul juga kita, bahkan kita sendiri mungkin menganggap bahwa pelajaran itu suatu pelajaran yang jenuh, yang menjenuhkan dan sangat membosankan. Karena sudah materi terlalu luas, memahaminya juga susah. Artinya tidak terperinci dan tidak terstruktur secara konsep, sehingga ketika kita transfer ke dalam pemikiran kita, akan terjadi mengambang begitu. Sehingga ketika kita pas menghafal yang A, kadang-kadang yang B harus dihafal juga. Di saat B dan A sudah selesai, yang C harus kita gabungkan dengan A dan B. Hasilnya akan lebih membosankan karena gaya tarik dari penyampaian guru atau kita sendiri kepada siswa kita itu memang kurang menarik. Nah, jadi salah satu trik menurut saya, mungkin kita saat ini mencoba mencari kemasan baru. Kita belajar dari orang berjualan sekarang, kalau dilihat di pasar-pasar, padahal yang dijual itu kan goreng pisang. Jadi ketika goreng pisang itu dijual, sekarang kalau zaman dulu mungkin itu biasa. Sehingga kalau kita melihat goreng pisang yang kita pikirkan hanya sesuatu yang biasa. Tapi sekarang kemasannya sudah diganti. Ada gantinya dengan sebutan pisang coklat lah namanya, atau dikemas dengan kemasan yang baru, sehingga dia lebih mendunia, menjadi gaya tersendiri bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Mungkin untuk SKI juga begitu. Contohnya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zafran. Pak Zafran menyebutkan mungkin metode atau retorika kita. Retorika itu kan seni kita berbicara. Bagaimana berbicara itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, sehingga pertanyaan tidak akan muncul, tapi akan muncul sebuah pemahaman. Nah, jadi karena SKI itu terlalu luas, mungkin kita sebagai guru yang pertama harus memahami dulu konsep dasar yang sedang kita pelajari. Kita kan sudah dibantu dengan silabus. Artinya acuan utama kita adalah silabus. Sementara kalau kita lihat dari materi, kan jabarannya terlalu luas. Maka dari silabus tadi kita cari apa intinya dulu. Lalu inti inilah yang kita kemas lebih awal, karena kalau kita logikakan seperti orang berceramah, ada judul, ada pengembangan dari judul, dan ada pengembangan dari inti bahasan tadi. Nah, begitu pula SKI. Kalau tadi kita sebutkan Daulah Abbasiyah, jadi kalau Daulah Abbasiyah mungkin kita tak ketahui dulu apa itu Daulah Abbasiyah, kemudian siapa pendirinya, kemudian bagaimana tahun berapa perkembangannya. Secara rinci dan terukur tersebut kita jelaskan kepada siswa, artinya tidak kita pahami seperti yang tertulis di buku-buku atau menyampaikan seperti tertulis di buku, tentu dia akan lebih murah atau lebih ringan dipahami ketimbang kita serahkan sebuah buku lalu kita minta mereka membaca, atau kita menjelaskan dengan membaca sebuah buku. Jadi menurut saya kemasan yang kita perbaiki itu kita coba seperti orang meresum lah. Kita ringankan dulu materinya dengan apa inti yang termaktub dalam silabus, itu yang kita kemukakan lebih awal. Baru kita kembangkan inti-inti tersebut kepada sub-inti dan lain sebagainya. Kemudian gaya tarik untuk siswa. Siswa itu kan punya dunianya. Punya punya masa. Kalau kita, istilah orang sekarang, waktu kecil mungkin baunya bau minyak telon. Kalau sudah agak dewasa jadi bau parfum. Kalau sudah tua jadi bau tanah. Maka konsep penyesuaian dengan sikon tersebut juga kita perlukan dalam menyampaikan materi. Misalnya begini, kalau untuk anak-anak cocoknya gaya kita seperti apa? Kalau untuk remaja gaya kita seperti apa? Apakah cocok enggak kira-kira ketika menyampaikan ke remaja, sementara kita menyampaikan seperti gaya orang dewasa? Nah, ini barangkali perlu kita sesuaikan sikonnya terhadap siswa yang akan mendengarkan penjelasan kita. Jadi kalau dunia remaja, mungkin tidak ada salahnya kalau kita bawa remajanya, jiwa keremajaannya, perkembangan secara psikologinya terhadap penyampaian materi yang akan kita pakai. Misalnya kalau dalam bagaimana perjuangan tersebut, kalau kita kebayangkan orang berperang seperti bercerita, tapi seperti nampak cerita itu dalam pemikiran
mereka dengan teori retorika seperti yang disampaikan Pak Zafran tadi, tentu akan lebih menarik. Sehingga kronologi cerita itu memang tergambar dalam pemikiran mereka. Memang terkonsep, artinya walaupun kita sudah selesai menonton sinetron, tapi gambaran cerita itu masih ada di benak mereka. Nah, ini yang kita coba transfer barangkali secara ringkas menurut pemahaman saya. Mungkin itu tambahan atau mungkin pelengkap saja barangkali. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Ini Bapak ini suka sinetron kayak ini. Suka nonton Ikatan Cinta, Pak ya. Jadi kan nampak langsung dibuat. Dibaca judulnya kelihatan langsung ceritanya. Nah, gitu Pak kira-kira Bu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dodi yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa kita nantinya. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Apakah sudah mulai mengerti atau masih ada tambahan? Dipersilahkan. Tapi sepertinya sudah cukup ya Bapak-Bapak dan Ibu. Tadi ingin menyampaikan Bu Yozi apa yang disampaikan oleh Bu Dodi itu saya sangat setuju sekali. Sudah saya tulis tadi. Oh, yang paling penting itu tadi adalah kemasan kita tadi. Saya tulis itu ternyata sudah disampaikan oleh Pak Dodi. Nampak Bu Dayu menulis ya Pak. Nampak Bu Dayu. Nah, jadi kemasan yang kita sampaikan kepada anak murid itu semenarik mungkin. Jadi yang perlu yang kita pelajari terlebih dahulu, yang perlu yang kita asah terlebih dahulu, tentu diri kita untuk yang menyampaikannya tadi. Ya, untuk diri kita terlebih dahulu. Tingkat yang remaja awal-awal ini, itu dia lebih banyak untuk setelah jenuh, kemudian dikasih ice breaking, itu lebih menarik lagi untuk menyampaikan materi SK ini. Jadi enggak untuk apa aja materi yang kita sampaikan, kita selingi dengan kalau pendinginan suasana, kalau speaking namanya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini pelajaran untuk kita semuanya. Dikembalikan kepada Bu Yozi. Iya, terima kasih Bu Dayu dan kepada Pak Dodi dan semuanya. Untuk sementara mungkin tentang strategi pembelajaran SK ini sudah cukup ya Bapak-Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu, sudah cukupkah? Sudah. Ya, kalau sudah kita lanjutkan lagi, yaitu dengan pertanyaan Bapak Zafran tadi, yaitu tentang apa yang menyebabkan pusat pemerintahan Abbasiyah lebih memilih kota Baghdad daripada Damaskus. Kepada Bu Malina, dipersilakan. Sudah Bu Yozi. Ya, terima kasih Bu Yozi. Ya, baiklah, saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak Zafran, yaitu apa yang menyebabkan pusat pemerintahan kota Abbasiyah lebih memilih kota Baghdad daripada kota Damaskus. Iya. Yang sudah kita ketahui bahwasanya kota Abbasiyah itu adalah kota yang pendirinya itu Abdul Abbas As-Saffah. Ia memilih kota Baghdad. Pertama sebelumnya kita mengetahui itu kota Baghdad itu didirikan oleh khalifah yang kedua, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi pertama kali dari khalifah yang pertama ini dia bukan langsung kepada kota Baghdad. Dia setelah memimpin kekhalifahan, dia pindah ke daerah baru, yaitu namanya daerah Bizantium, karena di kota Damaskus itu masih banyak lawan politik mereka di sana, seperti pada masa Bani Umayyah. Dan dia tidak ingin berdekatan dengan sistem kekerajaan pada masa Bani Umayyah, dan dia mencoba mencari daerah baru untuk memulai masa kepemimpinannya pada masa khalifah yang pertama. Setelah masa khalifah yang pertama habis usai selama 4 tahun, maka baru dipimpin oleh khalifah yang kedua, yaitu Abu Ja'far tadi. Baru di sana ia mendirikan sebuah kota Baghdad, kota yang baru untuk sistem pemerintahnya, karena di sana belum ada musuh-musuh mereka atau tantangan-tantangan yang dapat dari dalam kota tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Seperti yang kita lihat juga, seperti contohnya ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, yaitu dari kota Mekah pindah ke kota Madinah dengan alasan bahwasanya di kota Mekah itu
agama Islam tidak banyak yang menerima, masih banyak yang menolak. Dan ketika di kota Madinah, maka agama Islam itulah berkembang pesat di sana. Begitu juga lah pada Khalifah Bani Abbasiyah ini, di mana kota Damaskus itu adalah kota banyak musuhnya di sana, banyak sistem politiknya, misalnya khalifah-khalifah seperti Bani Abbasiyah dahulu, Bani Umayyah terdahulu, dan di kota barulah mereka bisa menyebarkan agama Islam secara meluas dan secara meluas dan berkembang pesat di sana. Itulah mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, saya persilakan dan kembalikan kepada Ibu Yozi. Ya, terima kasih buat Madinah yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Zafran tadi. Sebelum kita lemparkan kepada Bapak Zafran, kita lemparkan kepada audien kalau ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari buat Madinah tadi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang ingin menambahkan. Halo Pak, Ibu. Ya, halo. Bagaimana? Apakah ada menambahkan jawaban dari Bu Madinda tadi? Udah betul itu apa? Dari Bu Ria atau Pak Dodi penambahannya atau Pak Yosef? Kalau kita lihat sejarah, Bu Yozi bicara sebentar, bahwasanya kalau kita di Damaskus itu adalah pusat pemerintahan dari Bani Umayyah. Sedangkan di Baghdad itu adalah pusat pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Karena ditakutkan dipindahkan ke Damaskus karena masih banyak lawan-lawan politik dari Bani Umayyah yang mengusik dari pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Karena pendirian dari dinasti Abbasiyah ini adalah kan gerakan bawah tanah, gerakan secara rahasia. Karena dianggap bahwasanya disebar isu bahwasanya orang yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan dari Rasulullah itu adalah keturunan dari Bani Abbas, bukan dari Bani Umayyah. Barangkali itu penguatan saja, Bu Yozi, dikembalikan ke Bu Yozi. Oke, terima kasih Bu Dayu dan kepada Bu Madinda yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Zafran. Baiklah, kalau tidak ada lagi menambah jawaban dari pertanyaan Pak Zafran, jadi kita kembalikan kepada Bapak Zafran. Gimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Bu jawabannya. Oke, terima kasih kepada Bu Dayu dan Pak Zafran yang telah bertanya pada sesi pertama ini. Bagaimana buat Madinah, kita buka sesi kedua kah? Boleh Bu, kalau masih ada. Ya, bagaimana? Silakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah menyiapkan pertanyaan tadi. Silakan ditanyakan. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Nanti setelah kuliah baru menyasa-nyasa beko tidak jadi bertanya. Diskusikan secara bersama-sama. Oke, gimana Bapak-bapak, Bu-ibu? Apakah masih ada yang ingin bertanya di sesi kedua ini? Bu Yozi, mohon maaf untuk menyampaikan informasi dari Bu Yanti. Jadi permintaan maaf. Ya, silakan. Tadi di teleponnya tadi beliau masih berada di Padang Panjang untuk mengambil lapor anak beliau dan membuat surat komitmen. Kemudian beliau baterainya kebetulan juga habis, baterai HP-nya. Kemudian beliau menyampaikan kita lanjut diskusi melalui Zoom. Jadi ibunya mantaunya lewat YouTube aja nanti, dan tugas resume silakan dikirim ke WA pribadi beliau lewat Japri. Beberapa orang yang sudah mengirimkan sudah beliau koreksi katanya. Jadi untuk kawan-kawan atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum kirim tugas resume, monggo dikirim ke Ibu Yantinya secara Japri saja. Barangkali itu Bu Yozi, dikembalikan ke Bu Yozi. Ya, terima kasih informasinya Bu Dayu. Nah, iklan itu Bu Yozi. Ada iklannya juga ya. Oke, gimana Bapak-bapak, Bu-ibu? Tadi yang dibilang Pak Zafran itu menarik loh Bu Yozi, kita intonasi dalam mengajarkan sejarah, menceritakan sejarah, intonasinya, mimiknya. Nah, jadi gimana kalau kita minta Pak Zafran mencontohkan
Ya, sedikit aja yang tadi itu gitu. retorika. Kayak mana kira-kira? Kadang kan tidak semua kita yang punya kompetensi seperti itu ya. Kadang ada kita nih yang Iya, cara iya. ngomongnya berwibawa banget kan. Ada yang kaku gitu. Ada yang super humor kayak Pak Bobi ini super humor kali kalau ngajar. Nah, jadi kita contoh seleksi. Oke, terima kasih kepada Bu Ria. Bagaimana Bapak Zafran? Bu Ria minta dijelaskan bagaimana contohnya untuk menyampaikan materi dengan ceramah, tapi dengan intonasi Bukan yang bagus. contohnya, atau dengan- ya prakteknya itu loh minta sama Pak Zafrannya. Ya, silakan Pak Zafran. Bukan teorinya, bukan teorinya. Kan teorinya, Susah Bu. nih kalau naik, Saya Bu. menceritakan tentang Bani Abbasiyah ini gitu kan. Bagaimana intronya supaya anak tuh pas Tidak kita bosan. mulai merangkai kata-kata itu anak sudah mulai perhatian gitu kan. Oh, kira-kira apalah cerita Pak gini kan. Nah, jadi gimana triknya itu? Prakteknya gitu loh. Ya gimana ya, Bu? Ya yang penting apa namanya? Kelas itu kan ibarat panggung ya. Kalau kelas itu panggung, kita kuasai panggungnya. Gimana anak-anak itu tertarik? Mungkin kalau saya biasanya pakai bahasa tubuh juga, umpamanya kan, atau tangan saya main. Mungkin raut wajah juga Ya kan bisa kadang-kadang. sekarang kita gitu. kan zoom. Kamera kita kan kebuka. Waduh, jangan Bu, itu syuting film nanti saya Bu. Mungkin Gini, bisa ya Bapak seperti itu lah kira. bisa kami lihatkan bagaimana caranya gitu. Mudah-mudahan jadi tambah ilmu deh bagi kami. Enggak, saya juga belum Ilmu profesional itu- betul sih Bu. Ya intinya gimana menarik Tapi aja paling berarti tidak Bu. dengan Artinya bakat yang Pak Zafran punya gitu. Pak Zafran, Pak Yosef. Pak Zafran. Pak Zafran ya. Iya. Pak Zafran ini ngomong tapi wajahnya kelihatan. Nah. Iya, kamera dimatikan jadi kami nggak bisa lihat. Nah, Pak Zafran lagi pakai ya buka dulu topengmu Pak Zafran. satu Pak Zafrannya. Sudah ya? Udah. Nah, itu Pak Zafran tuh Bu Pak Ria. Bobi yang Pak. Sudah nampak. ya Kalau bisa Nah, kita kan nampak muka. ini Pak Zafran gue pasti separuh muka di nampaknya. Jangan ke atas kepala ke atas saja. Bisa kami melihat bagaimana yang Iya. diterangkan itu. ya, Contoh Pak Dodi ya itu tadi. nampak semuanya. Betul sekali. Saya malu, Ini saya kami tuh malu. sama Pak Zafran ini. Itu pelajaran loh bagi kita Pak Zafran karena menemukan metode yang kayak gitu tuh dari pengalaman kan, bukan enggak ada gurunya itu. Ya mungkin saya teori aja nih Bu, prakteknya walau alam juga nih Bu. Masih belajar juga nih Bu. Kita kan bahas teori sekarang. Bu Ria, nantilah yuk Ya. Pak Zafran tuh karena dia kan ngajar di tetangga di sebelah kampung saya itu. Nanti saya videokan dia intip-intip kan. Oh iya. Mantap juga tuh. Jangan lupa ya Bu Dayu ya, intip Pak Zafrannya bagaimana cara dia ngajar sama anak-anak. Nanti rekam, kirim sama kita semua. Ajar Iya. anak itu kan ada yang anak kampung itu kan sekolahnya kan banyaknya ke sebelah tempat Pak Zafran. Tetap mukanya Tapi kok- lama lagi Januari tetap muka kalau lagi Apa Januari kayaknya Bu? Insya Allah Januari, Bu. Ya, karena udah Nah. dari Kita daring aja terus Bu. Oh, janganlah daring terus Bapak. Nggak enak lah kuliah kalau daring terus. Ilmunya nggak nyampe. dan ada Oh gitu ya. akan tampil kan Kalau itu kan teori-teori itu aja nak yuk. khusus Bukannya Kalau kayak apa gini tuh? kan kita berteorika saja. Bukannya cara mengajar sudah di S1 dulu, nah, micro teaching, PPL, Ya, ulang lagi S2 balik, encak balik itu satu. Tapi ilmu itu berkembang Iya. loh Pak. ya tapi kan Pak, setelah kita selesai satu kan kita nggak langsung jadi guru, udah 5 tahun atau 3 tahun yang tidak berulang. Jadi sekarang ini kita diskusinya, kita ulang-ulang lagi kaji-kaji lama itu. Dan Bapak yang telah berpengalaman bisa dibagi-bagi. ya, maksudnya kayak gitu buat lihat lo kawan-kawan awak untuk mengajar kan siapa tahu bisa terinspirasi dan termotivasi bagaimana cara mengajar yang baik dan benar kan.
Iya. Iya, apalagi kami. Nah, Madinah kan kita masih calon guru kan ya, Linda? Apalagi saya pribadi ya Pak ya, saya ibu pengangguran tingkat 5 gitu kan, nggak tahu. Sekarang kan udah jadi Sebenarnya kan- mahasiswa pasca sarjana. Itu udah Sebenarnya kan pengangguran kayak gitu. semua cara mengajar itu baik. Baik metode maupun itu kan sebenarnya baik semuanya. Hanya terkadang motivasi siswa saja yang harus dibangkitkan kan. Karena bisa Ya, jadi ini memang sejarah Islam itu. Nah, ketika motivasi siswa itu ada untuk belajar, sebenarnya mau datar, mau apapun disampaikan guru, ketika ada motivasi seorang siswa itu insya Allah dia nerima sebenarnya. Nah, kalau metode itu kan tuntutan bawaan guru gitu kan. Nah, kalau metodenya tentu banyak seperti apa. Bahkan bisa jadi dengan metode studi banding mungkin. Nah, metode studi banding pergi ke Baghdad atau ke Irak langsung lihat Abbasiyahnya gitu kan. Masya Allah, keren kenapa? Atau atau ini kan pergi ke Madinah gitu kan, sekaligus umroh ada daftar ke saya bisa gitu kan. Zafatur daftarnya gitu. Nah, kan bisa studi banding belajar ke Madinah gitu kan. Nah, pakai Zafatur sekaligus pergi umroh, nanti biayanya didiskon. Wes, mantap Mbak. Kalau itu mungkin ajar sekalian sama Bapak Yosef aja lah. Bapak agennya dong. Pokoknya silakan daftar ke Pak Yosef itu. Iya, berarti gini ya Pak. Berarti tiangnya itu tergantungnya sama kita sebagai guru lagi kan menguasai materi itu kan. Sepintar-pintar apa kita bicara, kalau kita tidak menguasai materi itu, berarti kita juga akan susah untuk menyampaikan materi itu kepada siswa. Bagusnya Iya, begitu kan, penguasaan materi itu kalau bisa penting. kita kuasai. Apalagi kita sudah pergi ke tempat itu kan, kayaknya enak tuh. Kayaknya nabung aja dulu, nanti daftarnya sampai Lebih menghayati ya Pak ya. Zafatur. Hah? Jadi Pak, Kalau bercerita pengalaman menabung dulu Pak. Bagaimana Bu Ria? Ya, kalau kita pergi studi banding dulu, Pak yo, lama kejarannya. Bagus kita pikirkanlah bagaimana metode yang bisa kita terapkan sekarang, gitu kan. Pak Dodi kalau semangat nih kalau akan daftar kalau daftar umroh kawan rencananya. Motivasi siswa tergantung pula dari cara kita mengajar. Nah, itu yang Wibawa kita, penguasaan materi, wibawa, intonasi, metode, model itu semuanya dalam rangka membangkitkan motivasi siswa. Ya, kalau awak ngajar Nabua ada role model yang kalau awak idolakan, ada yang awak tirukan. Kalau awak sebagai mengajar Nabua, tuh aduh kayak yang dosen awak yang waktu S1 deh, kok bisa ibu tuh kayak gitu yo, bahkan kok bisa nih mengajar itu yang dimaksud. Kenapa kita menyampaikan materi ini? Kalau untuk materi selanjutnya itu seperti memang guru sekarang kalau kita ini sebagai yang kami yang audiens ini sebagai siswanya. Jadi nanti ada role modelnya yang akan kita inspirasi nantinya. Kalau saya ya Bu ya untuk apa? Itu Bu Padriati itu secara public speakingnya, kemudian cara dia ngajar, itu jadi motivasi di awak Bu gitu. Mbak aku ibuku pintar betul gitu. Saking banyak kesibukannya, nyu masih bisa nyu menyampaikan materi itu begitu apik Bu. Jadi itu yang IU maksud, bukannya kita udah belajar micro teaching, bukan itu maksudnya. Ya di S1 kita kan udah micro teaching, tapi kita lihatlah para senior kita ini kan ngajarnya kan luar biasa itu, jam terbangnya udah lama kan. Jadi itu yang ingin kita lihat bagaimana cara mengajar dari masing-masing kita, itu yang saya maksud. Bukan saya mengecilkan kita S1 udah micro teaching, bukan itu. Tapi kita lihat ada nggak inspirasi dari kawan-kawan nantinya. Dari kita aja lah. Jam terbang tanya Pak ya Bu Yarhamna ya. Bu Yarhamna kayak jam terbang Bu Yarhamna kayak jam terbangnya jauh lebih tinggi daripada awak di situ mungkin. Ya itu yang kita kayaknya Bu Yarhamna bisa bertanya ke Bu Yarhamna kayak itu. Nah, gimana jam terbang Bu Yarhamna? Iya. Jadi untuk apa kawan-kawan yang akan tampil nanti? Lagi Pak Dodi. Pak Dodi itu luar biasa kan cara menyampaikan aja, public speaking-nya bagus kan.
Itu yang saya maksud. Kita lihat kawan-kawan kita belajar juga public speaking. Yang disampaikan Pak Zafran tadi kan bagus juga. Itu retorika itu kan bagian dari public speaking kita. Bagaimana cara kita merangkul dari kalau kita di S1 kan namanya manajemen kelas ya. Bagaimana kita cara merangkul anak-anak itu bisa fokus sama kita. Bagaimana triknya kita untuk menyampaikan materi itu biar anak-anak itu enggak buyar fokusnya. Itu yang saya maksud. Barangkali itu yang bisa nanti jadi motivasi untuk kita nantinya. Pak Zulharfi, bagus sekali ya cara mengajarnya. Bisa jadikan role model nantinya. Jadi itu yang saya maksud. Ya, dikembalikan ke Bu Yozi sebagai polisi di di diskusi ini. Yozi. Berarti kita 17, berarti artinya memang 17 orang yang masuk di di grup tadi presensi. Sini 17 masuknya. Siapa yang tadi? Mana Bu Yozinya? Hilang lah Bu. Hilang. Ini yang 17 yang kawan-kawan kita. Ada yang belum? Putri, kemudian kalau enggak dia apa lagi? Putri baru masuk dia. Kalau enggak kita apa lagi kita download kirim sama ibunya. Jadi besok kalau penelitian buatnya bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kan bisa menggunakan Google formulir ini. Enggak apa kita lagi kan enggak mesti orangnya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa yang lain tapi waktu patang ngirim tugas apa? You. Ya. Dalai. Yulai. Dalai janda jam 8 kira. Udah Bu Haramna lanjut Bu. Nah, ya. Ya Ibu sudah Ibu dengar dengan baik dasami'na Ibu tadi itu. Nah, berarti memang kalau untuk materi SKI, memang kita metode kita tuh harus banyak yang kita pakai untuk lebih tercapainya tujuan kita. Dari katakan tadi ada ceramah, ada tanya jawab, ada video, ada banyak. Tapi yang tidak kalah, memang kalau sejarah itu tidak lepas kita dari cerita seperti yang disampaikan oleh Bapak Zafran sama Bapak Dedi Waldi tadi. Kalau kita kuasai materinya, berarti kita bisa bercerita memang seolah-olah kejadian itu terjadi waktu kita bercerita itu, anak itu dengan sendirinya nggak sadar aja dia itu mendengarkan kita bercerita. Kalau saya memang bercerita tuh kalau bagian sejarah memang cerita yang intinya metodenya bagi saya yang saya pakai gitu. Pak Ibu itu memang udah saya simak dari tadi nggak bisa kita lepas dari cerita. Nah, di samping bisa juga kita pakai video. Seolah-olah kalau kita bisa bercerita dengan kalau bagaimana kata Bapak Dedi Waldi tadi, seolah-olah orang tuh benar dalam hati orang tuh. Lebih baik lagi cerita kita ini lebih bagus bagi anak-anak lagi daripada kita nayang video. Nah gitu kalau menurut pengalaman saya. Itu tambahan sedikit Ibu Refnido Dayu, metode untuk bagaimana tujuan SKI ini tercapai. Nah, itu saja. Kemudian Ibu di samping itu Bu nanya lagi Bu Atmalinda. Saya Bu tanya lagi Bu Atmalinda. Ya, silakan Bu. Ya. Dari awal tadi materi yang Bu Atmalina sampaikan itu kurang paham Ibu. Yang mana pada masa Daulah Abbasiyah ini ada perubahannya di bidang di bidang administrasi, di bidang apa itu poin-poin Bu Atmalina tadi itu kurang paham Ibu.
bagaimana bisa kita ulang kembali itu sedikit. Yang poin keduanya, yang mana Daulah Abbasiyah ini banyak perubahannya, ada di bidang apa? Itu enggak kurang paham Ibu tadi. Oke, terima kasih Bu Yarhamna yang telah Ya. menambahkan jawabannya dan juga menimbulkan pertanyaan. Ya. Memberikan pertanyaan yaitu tentang perubahan tadi membahas tentang perubahan. Ada poinnya tadi ya. Ya, oke, diserahkan kepada Bu Madinah. Ya. Setelah ini Bu Armalinda, ada Ibu simak tadi itu. Coba Bu Amalinda. Ini pada Daulah Abbasiyah itu ada perubahan. Sebelum apa ini? Ayo kok. Coba buka nih Bu Amalinda. Ya, di sana kenapa tuh iya Bu Madinah? Ya, berarti ini ya Bu ya, Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik, sosial, budaya, dan penguasa Bu ya. Jadi bagaimana berubahnya itu bagaimana itu yang bermaksud? Bagaimana perubahannya itu? Sedangkan masa dia itu masa emas kan? Di bagaimana bentuk perubahannya itu? Itu yang bertanya. Boleh pikir sebentar Bu. Ya. Ada Ayu bisa dibesarkan lagi powerpoint-nya Kak. Yang materi pertanyaan dari Bu Yahramna tadi Kak. Baiklah, langsung saja mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bu Ilhamna, yaitu maksud dari pemerintahan Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa.
Maksudnya di sini yaitu pada masa Daulah Abbasiyah ini pemerintahannya dari khalifah yang pertama sampai khalifah yang terakhir. Masa pemerintahnya ini dipimpin oleh berbagai banyaknya khalifah, yaitu di sana terjadilah perubahan-perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa. Dari segi misalnya politik, mereka itu bekerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya adanya terjalin hubungan kerjasama yang baik dalam sistem pemerintahan politiknya. Jadi dalam sistem pemerintahan politik, contohnya saja bekerja sama dengan di sini itu dengan Raja Frak di Andalusia. Tujuannya untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah kemarin, Daulah Umayyah. Karena masa Abbasiyah ini berjayanya setelah mengalahi Daulah Umayyah, yaitu dalam sistem pemerintahan, maka khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah ini mencoba untuk membangkitkan kembali bagaimana untuk menyebarkan agama Islam itu secara meluas dari segi politiknya, segi sosialnya, budayanya, dan penguasa. Misalnya kalau sosial yaitu bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat setempat, bagaimana kerjasama mereka dalam bidang masyarakat-masyarakat yang tempat mereka tinggal, misalnya seperti itu. Kalau dari segi budaya, contohnya saja mereka mengikuti adat tradisi dari tempat wilayah mereka menyebarkan agama Islam tersebut. Mereka berbaur dengan masyarakat tersebut supaya tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian dalam menyebarkan agama Islam. Begitu juga dengan penguasa, mereka memimpin secara adil, makmur, dan sejahtera, di mana tidak adanya pencekcokan terhadap penyebaran agama itu sendiri dan tidak adanya pertumpahan darah dalam penyebaran agama itu sendiri. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Admadina. Bella, sebelum kita kembalikan kepada Bu Yarmina, kalau ada dari Bapak-Bapak Ibu yang menambahkan jawaban dari pertanyaan Bu Yarmina, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Bu Yarmina. Bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Bu Yozi. Untuk lebih kejelasan nanti kita minta kepada Ibu dosen kan. Oke, terima kasih kepada Bu Yarmina dan kepada Bu Admadina. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jadi untuk menekan apa izin bicara Bu Yozi? Ya, silakan kepada Bu Retni Dayu. Untuk menekankan alangkah lebih baiknya Bu Admalinda itu perbedaan dari sistem dari Bani Umayyah dengan sistem Bani Abbasiyah. Itu akan nampak kelihatannya nanti dari segi perubahan baik itu dari segi politik, kemudian dari segi budayanya, kemudian dari segi ekonomi, kemudian dari segi ilmu pengetahuannya. Dari segi politik itu kan bisa diambil dari bagaimana penyebutan kepemimpinan dari Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kembalikan ke Bu Yozi. Ya, terima kasih kepada Bu Retni Dayu yang telah menambahkan jawabannya. Kemana Bu Yarmina? Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Oke, gimana Bapak-Bapak Ibu? Kita lanjutkan diskusi kita pada saat sekarang ini atau bagaimana? Atau Ibu yang sebagai penanya. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang telah membantu menjawab pertanyaan dari yang bertanya, yang telah membantu Bu Admadina dalam diskusi pada saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.